Selamat jumpa kembali bagi penonton setia kami di Umat Islam Channel. Kali ini Umat Islam Channel akan menceritakan suatu kisah karomah Syekhona Khalil dari Pulau Madura dan muridnya yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Selamat menyaksikan alur cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengangkat sebuah kisah karomah Syekhona Khalil Al-Bangkalani dengan seorang muridnya yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Jombang. Pada malam itu hujan turun dengan sangat lebatnya dan disertai petir juga angin yang sangat kencang mengguyur kota Bangkalan. Tatkala semua santri duduk termenung waktu hujan turun, Mbah Khalil menghampiri santrinya seraya berseru, "Adakah di antara kalian yang mau menggendong tamuku yang sudah tua dan lumpuh untuk dibawa ke sini?" Di tengah keheningan itu, seorang anak muda angkat bicara, "Saya Kiai, saya bersedia melaksanakan perintah dari jenengan." Padahal waktu itu masih hujan. Berangkatlah anak muda itu menjemput tamu yang Mbah Khalil maksud. Setibanya di rumah Mbah Khalil tamu tersebut, beliau ngobrol begitu akrab dengan tamunya. Setelah sekian lama akhirnya tamu tersebut mohon diri dan Mbah Khalil menghampiri santrinya untuk yang kedua kalinya dan menawarkan siapa lagi yang bersedia mengantarkan tamunya untuk pulang. Dengan sigapnya, pemuda yang tadi menggendong bersedia kembali untuk mengantarkan pulang. Yang tak lain pemuda tersebut adalah Hasyim Asy'ari muda. Setelah mereka berdua beranjak pergi, lantas Mbah Khalil berseru kepada semua santrinya, "Wahai santriku, ilmuku sudah habis di bawah Hasyim Asy'ari. Tahukah kalian tamu yang digendong Hasyim Asy'ari tadi? Dia adalah Nabi Khidir alaihissalam." Semua santri kaget dan merasa menyesal karena tamu tersebut adalah Nabi Khidir alaihissalam. Dan kesehariannya Hasyim Asy'ari muda hanya mengurus kuda milik Mbah Khalil. Alhasil kesempatannya untuk mengaji pun tak terlampau banyak. Suatu hari Mbah Khalil kedatangan tamu dari tanah Jawa, yaitu seorang kiai yang santrinya masih berjumlah puluhan. Setelah beliau diajak duduk sambil menikmati suguhan, tamu tersebut mengutarakan keperluannya pada tuan rumah yang mulia. "Kiai, niat saya sowan ke sini pertama adalah bersilaturahim. Dan yang kedua, hendak menikahkan putri saya. Berhubung dia sudah dewasa, kiranya patut saya carikan jodoh. Apalagi usia saya juga sudah diambang pintu ajal. Tak lama lagi pasti Allah memanggil jiwa saya, Kiai. Jika ada calonnya, saya mohon petunjuk dari Kiai untuk mencarikan." Tanpa berpikir panjang, Mbah Khalil langsung memanggil santrinya yang sedang mengurusi kuda di belakang rumah. "Hasyim, kesini kamu." Mendengar suara gurunya memanggil dirinya, santri pun langsung lari terbirit-birit menghadap Mbah Khalil. "Sindiko Kiai, jenengan memanggil saya?" "Ya." Tanpa banyak tanya lagi, pemuda Hasyim langsung merunduk di depan Mbah Khalil. Lalu Mbah Khalil berkata kepada tamunya, "Ini dia calon yang kamu cari. Itu yang akan meneruskan perjuanganmu nanti.
Si tamu pun terkejut bukan kepalang, tak sanggup berpikir sambil bergumam dalam hatinya, apa iya sih santri belusukan seperti ini yang akan mengurus pesantrenku? Gumam tamu tersebut dalam hati. Aku tidak yakin bila anak ini banyak ilmunya. Saat bersamaan, Hasim pun terkejut pula sambil berkata dalam hatinya, apa iya Mbah Holil tega akan menjodohkan saya dengan putri seorang ulama yang begitu mulia? Syekh Holil lalu menyambungkan kegelisahan dua pikiran itu. Sudahlah, kamu pulang sana dan siapkan selamatannya di rumahmu. 3 hari lagi akad nikah akan dilaksanakan dan saya sendiri yang akan menikahkan keduanya. Nah, kamu Hasim, sana kembali ke belakang. Hasim pun kembali ke tempat tugasnya dengan hati risau, pikiran kacau balau dan perasaan galau sembari bertanya-tanya. Ya Allah, bagaimana saya bisa menjalani ini semua? Kenapa guru tidak memberitahu saya sebelumnya? Atau paling tidak menawarkannya terlebih dahulu. Bimbang dan ragu dan bingung terus berkenyamuk dalam pikiran Hasyim Asy'ari. Lalu ditampakkanlah oleh Allah kepadanya, ia teringat suatu hari saat Syekhona sedang mulang kitab dan menurunkan dauh, siapapun di antara kalian yang ingin mencapai hajatnya, maka bacalah sholawat nariyah sebanyak mungkin pada waktu ijabah yang sangat dianjurkan, yaitu setelah separuh malam hingga menjelang subuh. Tengah malam itu juga Hasyim Asy'ari melaksanakan apa yang pernah diucapkan Kiai Holil. Menjelang subuh ia ketiduran. Di saat itulah Allah menunjukkan keajaiban. Suatu hal yang terjadi dalam mimpinya. Ia bertemu Imam Al-Bukhari yang mengajarkan dirinya hadis sahih yang selama 40 tahun. Manakala terjaga, Hasyim tertegun atas mimpi mistikal yang ia alami pada malam pertama. Pada malam kedua, hal yang sama terjadi lagi. Kali ini dalam mimpinya Hasyim Asy'ari bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i yang kemudian mengajarkan padanya ragam kitab fikih dari 4 mazhab, yang tak lain mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali selama 40 tahun pada malam itu. Pada malam ketiga, ia kembali bermimpi dan bertemu dengan Imam Al-Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi yang mengajarkan padanya pusparagam kitab tasyawuf selama 40 tahun. Ketiga mimpi itu kemudian menyisakan pertanyaan besar dalam pikiran Hasyim. Apa makna dari semua mimpiku itu? Kata Hasyim bergumam dalam hatinya. Keesokan harinya, Hasyim Asy'ari ingin mengutarakan perihal mimpinya kepada Mbah Holil. Namun sudah tidak ada kesempatan lagi, karena justru dia malah disuruh bergegas menuju rumah calon mertuanya guna melangsungkan akad nikah. Guru dan murid itu pun berangkat dan tiba di tempat tujuan. Akad nikah pun langsung digelar. Saat itu Mbah Holil tidak banyak berkata, kecuali memberi pesan kepada Hasyim Asy'ari. Hasyim, kamu jangan nyeleweng-nyeleweng ya. Ibadah ikut yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW melalui ulamanya, dan ikutilah ulama Allah agar selamat. Allah pasti bersamamu Hasyim. Nggih Mbah, sendika dawuh, kata Hasyim Asy'ari.
Dan Mbah Holil juga berpesan kepada mertua Hasim, jangan ragu sendiko dengan Hasim. Dia sudah menggaji 120 tahun lamanya. Semua hadirin nampak kebingungan. Santri yang baru saja menikah di hadapan mereka belum lagi mencapai usia 50 tahun. Hasim juga tak kalah bingung, bagaimana mungkin gurunya tahu perihal mimpi mistikalnya. Tak peduli dengan itu semua, Syekhona Holil pun kembali ke Bangkalan. Dan keesokan harinya Hasim diuji oleh mertuanya. Ia ingin membuktikan apakah menantunya yang dijagokan gurunya itu memang benar-benar alim. Ujian membaca kitab pun digelar di masjid pesantren waktu itu. Hasim Ashari mulai gugup, keringatnya panas dingin. Sementara di tempat biasa mertuanya duduk, sudah disediakan 2 kitab tafsir dan hadis. Di tempat yang sama, Hasim juga dipersilahkan duduk. Ujian ini jadi kian menakjubkan kala Hasim langsung membaca dengan fasih, hafal di luar kepala, serta membahas layaknya para masyayikh yang sudah kenyang dengan sugedang ilmu. Tanpa memegang bahkan membuka kitab tersebut tanpa kesalahan sama sekali. Para ustadz dan santri senior yang semula tak yakin dengan kemampuan Hasim seketika takjub. Begitupun mertuanya yang mengintip dari celah jendela rumahnya. Sejak itu hingga seterusnya, Hasim sudah memperoleh tugas mulang semua kitab klasik dari berbagai cabang ilmu tradisional Islam. Di depan namanya lantas tersematlah satu kata baru, yaitu Kiai, yang diteruskan sebagai Kiai Hasim Ashari. Karomah ini pula yang telah memunculkan gelar baru di depan nama beliau, telah menjadikan pesantren Tebu Ireng dan memanggilnya dengan sebutan Hadratus Syekh atau Maha Guru. Begitulah sebuah cerita yang bisa kita jadikan panutan dari seorang Kiai Hasim Ashari dan gurunya Syekhona Holil Bangkalan. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.